Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Hai, Assalamualaikum. Saya dengan Tika. Video tadi menunjukkan bahwa sebetulnya itu adalah hadiah dari Allah. Kenapa hadiah? Karena buku itu adalah hasil dari pada saat kita menghadapi situasi terburuk sekalipun, ternyata Allah tuh sedang siapkan skenario indahnya. Kisahnya pada saat mulai pandemi tahun lalu. Kita semua pastinya memiliki pengalaman yang berbeda-beda menghadapi pandemi ini. Tahun lalu pada saat diterapkan yang namanya PSBB, bagi saya mungkin yang saat itu memiliki aktivitas, punya amanah ada di luar rumah, ada kegiatan di luar rumah, pada saat diterapkan WFH, work from home, saya bahagia. Karena saya merasa bahwa banyak yang bisa saya lakukan yang selama ini tertunda. Namun, perjalanan waktu, semula rasa bahagia itu mulai terkikis, mulai berkurang dengan kelelahan, karena kepusingan di rumah, karena repotnya menemani anak-anak sekolah, sehingga yang katanya fitrah seorang wanita sehari harus mengeluarkan ribuan kata, disalurkannya dengan cara ngomel akhirnya. Seorang ibu nggak ngomel kayaknya nggak seru gitu ya. Nah, itu pun terjadi. Pada saat awal-awal happy, 1 minggu, 2 minggu oke, 3 minggu sampai 1 bulan aman terkendali. Namun ada tantangan kehidupan, ada masalah, kelelahan, rasa kecewa, sedih. Akhirnya perasaan itu disalurkan dengan mengeluarkan nada-nada bicara yang mulai ngegas. Sudah mulai lebih sering lagi ngomel sama anak-anak. Banyak kecewa sama pasangan. Akhirnya ketika rasa itu muncul, saya berpikir, apakah harus saya seperti ini terus? Karena semakin banyak ngomel yang kita rasakan, mungkin ayah bunda atau di sini pun bunda ya, merasakan ketika lebih sering ngomel, lebih sering marah-marah, fisik juga semakin terasa kurang nyaman kan? Pusing lah, sakit nyeri lambung lah, cepat lelah, dan lain-lain. Akhirnya saya awalnya hanya ingin menyalurkan energi marah saya salurkan dengan nulis. Nulisnya bukan nulis apa-apa, jadi saat pengen marah, saya tarik nafas dulu, saya agak mengalihkan, saya tuliskan kemarahan saya. Jadi kalau saya marah sama anak-anak karena rumah berantakan, saya pun tuliskan di situ. Gimana sih, udah diberesin, dan lain-lain. Setelah saya lelah karena menuliskan marah saya, kan tangan saya pegal. Saya buang kertas itu, sehingga setelah itu baru saya selesaikan masalah yang memang di hadapan saya. Begitu pula ketika saya kecewa dengan suami, wajar ya, suami istri ada konflik, ada apa. Akhirnya saya kesal sama suami, saya tuliskan dalam tulisan. Nah, Masya Allahnya, penyaluran energi itu, saya dipertemukan dengan guru menulis waktu itu. Ternyata penyaluran itu, dengan saya belajar dengan guru saya Pak Ari, saya aplikasikan semuanya, lahirlah sebuah buku. Buku yang tadi, TikTokan, ngobrol asik tanpa ngegas. Kenapa ngegas? Ya itu karena pengalaman pribadi. Dan ternyata ketika saya sharingkan, banyak sekali para orang tua yang memang begitu menggoda untuk bicara ke anak-anak, apalagi kalau memang lagi marah, nadanya harus ngegas. Nah, karena itu, izinkan kami ingin men-sharingkan itu, ingin membagikan itu.
bahwa ternyata bisa kok kita kalau diberikan satu keadaan terdesak, kalau kita diberikan satu kondisi yang memang mentok, Allah tuh sebenarnya sedang siapkan pintu-pintu yang lain. Hanya pertanyaannya kita mau atau tidak membuka pintu tersebut. Fokus kita selalu kepada yang salahnya, kepada masalahnya. Energi kita terus kepada sesuatu yang kurangnya. Sehingga akhirnya kita tertutup, kita lupa. Banyak pintu-pintu yang lain. Banyak peluang-peluang yang lain. Dan sebetulnya banyak pula kesyukuran-kesyukuran yang lain yang sudah Allah berikan hanya karena kita fokus kepada masalah sehingga kita lupa. Banyak keberkahan yang sebenarnya sudah kita terima. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan semuanya bisa merasakan dan insya Allah kedepannya saya ingin bagikan bagaimana cara kita mengaplikasikan energi-energi yang selama ini kita rasakan yang mungkin negatif kita bisa salurkan menjadi yang positif. Terima kasih, sampai jumpa. Kita ketemu di bahasan berikutnya. Assalamualaikum.